Tiba-tiba supirnya di sana nongol bang. Ini supirnya, lah itu siapa yang nyari? Saya nggak tahu pak. Ini tiba-tiba nyala sendiri. Oke, kalau katakanlah ini belum direm tangan, berarti mesinnya nggak nyala dong? Cuman jalan doang. Jalan doang. Ini di rem tangan. Udah rem tangan, mesinnya Mesin nyala. nyala. Saya tidur ayam. Bangun saya karena dengar suara anjing. Tiba-tiba saya ngeliat nih anjing. Ini naranya ke saya bang. Biasanya kan anjing ya kalau misalnya ada ngeliat apa pasti kan tujuannya ke sumber apa yang dia lihat dong. Iya benar. Ini lihatnya ke saya. Kenapa ini? Nengok saya bang ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia jaga di salah satu pabrik gas yang ada di Pulau Bangka. Jadi narasumber gue malam ini adalah seorang security. Di sebelah gue udah ada Bang Rahman. Halo Bang. Halo. Alhamdulillah nyampe di studio Lonceng Misteri nih, warga Jakbar. Bang, ini mau nyeritain kejadian horor waktu abang kerja di Pulau Bangka ya. Itu waktu jadi security di pabrik gas. Pabrik gas. Oke, pabrik gas di Bangka. Kita nggak nyebut Bangkanya di mananya ya, karena katanya masih aktif pabriknya. Dan bosnya juga masih di situ ya. Masih di situ. Dan ini kejadian tahun berapa sih Bang? Itu antara 17 2016 sama 2017 ya. Berapa lama kerja di situ? Saya hampir setahun, 9 bulan. Oke, setahun akhirnya resign juga ya. Akhirnya resign di situ. juga. Dan katanya banyak banget kejadian-kejadian horor. Itu banyak bang. Bukan saya sendiri yang ngalamin, hampir semua itu yang ngalamin. Ini kan abang kerja di sana, katanya kejadian-kejadian horor yang abang ngalamin bersama teman-teman di sana nih. Ini ada hubungannya nih sama bos abang sendiri. Itu gimana bisa nih bang? Ya nggak taunya dia itu perjanjian. Itu perjanjian gitu. Oh ada perjanjian sama yang goib lah ya berarti. Gitu. Makanya banyak kejadian-kejadian horor yang dialamin sama teman-teman di sana nih. Iya. Itu baru dugaan aja apa emang udah valid nih? Itu udah valid. Udah valid? Sampai dia pun mengakuin. Oke, ngaku nih. Dia ngaku karena udah sering banyak kejadian itu. Kawan saya pun hampir mau dijadiin tumbal. Akhirnya dia mengakui lah. Akhirnya dia ngaku ya? Akhirnya dia ngaku. Dan ini katanya setelah abang resign banyak yang ngikut resign ya? Tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol depan bentar ya. Banyak yang ngikut resign akhirnya ya? Oke, ya mungkin ditahan dulu nih Bang ya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama cerita Bang Rahman, wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Bang Rahman, langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Oke Bang Rahman, itu gimana Bang ceritanya Bang? Awalnya itu saya ini satu grup isinya 13 orang, termasuk chief security. Pindah tugas dari Jakarta ke Bangka, disuruh jaga pabrik LPG, pengisian LPG. LPG ya? Saya jaga di pabrik gas 3 kilo. Itu belum aktif bang. Belum aktif? Belum aktif. Itu bangunan baru. Baru cuma 1,5 tahun itu belum aktif. Karena gas yang 3 kilo itu belum dibagi-bagiin ke warga pada waktu itu. Kita suruh jaga. Di tempat itu lokasinya nggak ada lampu bang. Masih gelap berarti? Belum ada cahaya lampu. Nggak ada penerangan sama sekali. Ada genset.
Oke. Satu genset. Tapi rusak kondisinya. Oh, jadi nggak bisa nyala dong? Nggak nyala. Saya penerangan malam sama teman saya ini cuman pakai lilin, Bang. Oke. Itu tiap Pakai malam lilin. tuh? Tiap malam. Jadi kita patungan buat beli 1 pak lilin. Bagaimana caranya itu buat sampai 1 minggu. Oke. Gitu. Saya jaga tuh pakai lilin. Tapi berarti pabrik ini belum beroperasi? Belum operasi. Bapak udah jaga malam di sana nih? Sudah jaga di sana. Nah, berarti yang dijaga nih di pabrik itu ada apa aja barangnya, Pak? Itu ada tabung yang mau dibagi-bagiin ke warga itu. Oh, tabungnya udah ready? Udah ready di situ. Oke. Itu kita harus dihitung tuh setiap hari itu. Tapi memang belum aktif ya? Belum aktif itu. Jadi setiap sejam sekali kita terus harus ada laporan. Ada kejadian apa atau gimana gitu. Nah, tiba-tiba ada suara ayam, Bang. Saya dengar, Bang. Suara ayam itu. Suara ayam yang mau bertelur, Bang. Ya. Padahal itu pabrik luas, Bang. Luas itu. Yang anehnya, di sebelahnya itu nggak ada rumah, Bang. Cuman ada 1 rumah. Itu dia pokoknya buka usaha itu konter. Saya nanya nih sama teman saya nih, si Pep ini, orang Bandung. Pep, lu dengar nggak, Bang? Apa? Suara ayam mau bertelur. Oh, enggak ah. Ini serius. Ini suara ayam. Cuma tetangga kali. Yaudah lu cek dah. Katanya. Kita cek yuk. Kelilingin nih, Bang, pabrik nih. Itu pabrik luas tuh, Bang. Sampai ke dalam kantor. Sampai nanya tetangga yang jualan pulsa itu. Di sini nggak melihara ayam. Kita ini melihara bebek. Emang Abang dengar apa? Suara ayam. Wah, nggak ada, Bang, di sini. Sampai kita di situ mes, Bang. Mes pabrik kan ada mesnya. Iya. Itu 6 kamar, Bang. 6 kamar. 6 kamar. Kita berdua nempatin di kamar nomor 4. Ditelusurin nama kita nih. Di suara itu nih. Sampai di kamar nomor 2. Pintunya dibuka nih. Suara itu masih ada terdengar. Itu kalau nggak salah pas mau maghrib. Hilang tuh di suara. Tanya nih sama ke konter. Nah, Bang, itu suara ayam hilang, Bang. Di kamar nomor 2. Gitu. Oh, katanya cuman O doang dia. Mungkin dia tahu, Bang. Cuman dia nggak nyebutin gitu. Oke. Nah, gantian nih jaga nih saya nih. Kan sistemnya 1 hari jaga. Jadi 24 jam, Bang. Saya jaga sehari, teman saya libur. Gitu loh, ganti-gantian. Karena 2 personil doang. 1 lingkup luas, cuman 2 personil doang. Pas lagi jaga, saya udah kelihatan penampakan, Bang, di situ, Bang. Pas lagi ngelihat jendela arah belakang, itu berbulu, ada tanduknya, taringnya sampai segini, matanya merah. Paginya saya tutup tuh pakai jendela. Teman saya Pepet nanya, kenapa ditutup? Lu ngeliat ya? Loh, kok bisa tahu? Ini jangan-jangan nih anak ngeliat nih. Apa yang lu lihat? Katanya. Pas paginya itu, Bang. Pas lagi dia jaga. Gua ngeliat tinggi, berbulu, ada taringnya, ada tanduknya, matanya merah. Itu yang pernah gue lihat. Itu lokasinya ada di genset. Pas lagi gue benerin genset. Itu genderuwo, Bang. Tapi posisinya itu dia nggak ngeganggu, Bang, sebenarnya, Bang. Cuman dia pengen nampakin kalau dia itu ada di situ, Bang. Iya. Sampai 2 minggu, Bang. Saya udah nggak betah sama sekali di situ, Bang. Sampai saya nanya nih, Bang, ke konter di situ. Bang, sebenarnya ini tempat dulunya apa? Ini hutan, Bang. Soalnya belakang pun banyak monyet, Bang. Monyet bekantan itu masih ada banyak di situ. Oh. Lalu kenapa itu suara ayam tuh hilang di kamar nomor 2? Nah, baru di situ cerita, Bang.
Dulu pernah ada yang kerja di situ meninggal dunia. Pekerja proyek meninggal karena sakit. Meninggal di situ. Di situ. Cuman posisinya kan dia kan kerjanya jauh. Jadi dikubur lah di situ, Bang. Hah? Di belakang pabrik itu, Bang. Makanya, wah saya udah gak betah sama sekali nih. Nanya lah misalnya, Bang gimana Bang? Kira-kira 500.000 sampai nggak nih Jakarta nih Bang? Oh sampai Bang. Saya udah ngomong sama Pepep. Gue mau cabut lah. Gue udah nggak bisa nih kayak gini. Kerja kayak gini, horor kayak gini. Ya kan? Gue belum apa-apa udah penampakin. Udah ngeliat penampakan ya kan. Baru mau cabut komandan saya datang Bang. Tiba-tiba kayak tahu aja gitu. Mana kamu? Saya tugasin di pusat. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa lepas dari pabrik situ, Bang. Saya pergi nih. Misalnya nih sama komandan saya di situ. Langsung ke mes. Mau ke mes itu, mau lewatin gerbang itu, awalnya udah beda, Bang. Saya disuruh, wah tempatnya begini, ya kan. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Yang penting mah intinya saya udah lepas dari pabrik itu. Malamnya pas mau tidur, suara itu Bang, pintu. Anak-anak pun ada di situ. Duar, duar, duar. Woi, emang lu pada kagak berisik apa nih sama pintu? Udah biasa katanya. Gua nggak bisa tidur kalau caranya kayak gini. Saya ikat nih Bang, inisiatif nih, saya ikat. Udah lama nih, Bang, aman ya. Suara itu udah nggak ada lagi. Lagi ngobrol di ruang tamu, mau arah ke dapur. Tiba-tiba saya ngelihat Bang, itu kuntilanak jalan. Sosok perempuan. Mau ke kamar yang buat jemur pakaian Bang. Karena di bangka itu saya dengar dari komandan saya, kalau bisa itu jemuran, kalau mau pada ngejemur jam 5 harus udah pada diangkutin. Itu nggak boleh katanya. Akhirnya satu kamar dibikinlah buat jemuran pakaian itu. Itu dari kamar mandi Bang. Langsung ke itu kamar yang buat jemur pakaian itu, hilang di situ. Saya udah ngeliat dulu, saya udah tegang aja di situ. Temen ada yang ngeh nih. Lu kenapa? Nggak, saya nggak ngomong Bang. Nah besoknya kan saya di situ tuh di security tuh diadain ini Bang, latihan silat Bang. Jadi yang bagi yang libur berapa orang harus diwajibkan latihan silat. Setelah selesai latihan silat, saya mau minum nih, masuk ke dalam, mendengar nih suara di dalam kamar. Suara ngegerem nih? Bukan ngegerem, kayak gimana sih? Kalau ngegerem, enggak. Kayak gimana gitu lah. Penasaran nih saya nih, masuk ke dalam nih. Ini kan arah kamar mandi yang saya ikat. Ya kan? Penasaran saya kan, saya buka. Baru saya buka Bang. Itu saya udah nggak bisa bergerak Bang. Saya udah ngeliat Bang, kepala Bang. Adanya di kloset Bang. Wah. Arahnya tatapan muka Bang. Itu saya sama sekali nggak bisa bergerak. Bisa bergeraknya sekitar semenit 2 menitan itu. Pas mau nyerang. Kepala apa itu Bang? Kepala, bentuk kepala aja. Cewek apa cowok? Kalau untuk cewek-cowoknya saya kurang paham ya. Soalnya rambutnya, mukanya ini ketutupan rambut. Mata sih saya ngeliat. Pas mau nyerang, mau terbang begitu, saya baru bisa. Itu kejadian jam 3. Ya masih sore. Masih sore itu. Karena latihan selesai itu jam 3. Pikir saya kan, masih sore ya kan. Mungkin suara apa kayak gitu. Saya cek, di video saya ngeliat begitu. Kepala. Karena sering ngelihat begitu penampakan sosok perempuan. Nanya nih saya nih Bang. Nanya sama petugas pabrik. Kan tinggalnya di belakang. Bang, saya mau nanya nih Bang. Saya sering ini Bang, ngelihat penampakan Bang. Stop.
jangan cerita di sini. Ayo, ikut saya. Saya dibawa nih bang, ke warung kopi bang. Kalau mau cerita di sini, jangan di situ. Nggak boleh. Cerita nih, kayak kejadian. Saya sering lihat penampakan, ya kan. Memang di situ itu angker bang. Sebelum grup saya itu ada security juga, jadi nempatin di situ. Cuma nggak ada yang kuat. Cuman anehnya, ini security yang dari Jakarta ini, kok aneh, sebulan lebih di situ masih pada kuat. Dia nanya, ada yang nempatin lantai atas nggak? Nggak ada. Bagus kata dia. Kalau bisa jangan. Itu komandan kamu, chief security, tinggalnya di mana? Di lantai berapa? Lantai dasar sama. Cuman adanya di seberang. Dia sendiri di situ. Oh ya udah bagus kata dia. Kalau bisa jangan lantai atas ya. Kata dia. Kalau misalnya situ berani nggak jadi soal. Karena di situ sarangnya kata dia. Kok bisa bang gitu? Kenapa bos itu pindah rumahnya ini buat ditinggalin jadiin mes sama para security, sedangkan security yang awalnya pun sampai nggak kuat gitu. Oh kalau untuk itu saya kurang tahu. Kami pun yang dari pabrik itu nggak ada yang berani. Malamnya pas itu saya ngomong nih sama Bang Dodi nih, Bang, saya izin lah bang, numpang tidur. Kenapa gitu? Wah udah nggak kuat bang di situ bang. Saya sering diganggu bang. Padahal teman saya mah sering diganggu juga. Cuman nggak ada yang udah cuek aja gitu. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Dikenalin lah saya nih sama orang tua angkatnya Bang Dodi. Kenalin. Kamu kerja bareng dia? Iya pak. Tinggalnya di mana? Di mes ya. Oh di mes. Mesnya itu bos kamu ya? Iya katanya. Itu nggak taunya dia orang pinter bang, orang bisa. Yaudah kamu kerja aja, ya kan? Ini saya kasih buat jaga-jaga, kayak semacam jimat bang. Apa tuh? Bentuknya kayak kain bang. Oke. Kain hitam. Cuman kalau pas isinya itu kayak lafal-lafal Al-Quran. Kayak semacam. Kayak raja gitu. Raja gitu. Tapi bukannya tambah reda, makin parah bang. Kejadian itu makin parah. Saya pulangin lah itu di situ. Gimana itu? Makin parahnya gimana bang? Saya ngelihat ya, pas lagi saya di situ tuh. Lagi jaga nih. Bukan lagi jaga. Ini saya posisi lagi di mes. Oke. Lagi di mes nih. Saya di mes nih. Lagi di mes, lagi posisinya habis turun jaga, ya kan? Karena turun jaga itu kan ada cuman berapa orang doang. Ya. Ya kan. Sebagian ini ada yang keliling bang. Iseng lah, ini namanya security habis pulang jaga. Ya, kalau saya kan malas lah orangnya. Mendingan saya di mes. Itu saya dikelonin bang. Tidur dikelonin bang. Waduh. Sama kunci bang. Saya mau gerak susah. Ininya pucat. Kukunya panjang. Itu posisinya itu jam 7 malam. Anak-anak masih pada keluyuran. Ada yang beli apa itu. Saya kena saking capeknya. Nggak taunya yang saya lihat itu. Yang dari kamar mandi itu. Tapi masih tetap saya bertahan di situ. Iseng. Besok-besoknya ikutlah nih teman-teman nih keliling-keliling tuh. Nah mulai makan bang. Makan tuh di atas rumah bos itu. Nanya lagi lah saya nih sama temen ya yang jaga di situ. Bang, ini jujur bang, abang tahu nggak riwayatnya ini di sini? Soalnya saya ngeliat makam di atas ya kata dia. Iya. Kok kamu berani di situ? Itu nggak ada yang berani ke situ. Itu keramat di situ. Abang pun di situ nggak ada yang berani ke situ. Anak-anak pun saya larang di situ. Jadi yang makhluk-makhluk yang di situ larinya pada ke situ. Makanya sampai bos pindah itu ya di situ. Komandan saya sampai pindah bang. Tiba-tiba pindah bang. Entah tahu kenapa itu sampai pindah. Mungkin dia tahu kejadian-kejadian kayak gini, tapi dia tutup mata kayak masa bodoh. Yang penting anggota gua nggak kenapa-napa.
Dia pun samanya tahu, takut juga. Cuman tutup mata dia. Pindah, ya ngekos sendiri dia. Sebenarnya diperbolehkan, ngekos sendiri itu diperbolehkan. Cuman kan pikir saya kan sayang Bang. Kalau di situ kan gratis. Kuat-kuatin lah ya kan. Tugas nih saya ke pabrik Bang. Tugas ke pabrik, jaga malam sama Pak Adi. Itu sekitar jam setengah 12 malam itu diganggu Bang. Suara tabung gas 12 kilo kayak dibanting Bang. Buar gitu. Pabrik, jadi ada pos 2. Yang di pinggir itu pos 1. Yang di tengah pos 2. Saya nih sama teman saya nih Pak Adi nih lagi dijaga nih. Karena posisi kan udah nggak buka kan. Posisi malam kan. Penasaran nih saya nih. Ayo Pak, kita kontrol. Takutnya ada apa ya kan. Nggak kenapa-napa Bang. Akhirnya, udah kamu mau di sini apa mau ke pos 1? Saya mau ke pos 1. Saya di sini aja. Iseng nih Bang main HP Bang di pos 2 nih. Pabrik, sampingnya itu ada pintu Bang. Pintu ada jendela. Arahnya ke kantor. Oke. Itu pintu itu buat para supir itu ngambil surat jalan. Nah, saya di seberangnya, di pos. Tiba-tiba, brot, gitu. Kayak orang lewat, Bang. Main HP aja saya. Keduanya Bang baru jalan, Bang. Lambat dia. Gede, tinggi. Sampai plafon. Wah. Jalan, pelan. Berhenti nih. Nengok dia, Bang. Waduh. Nengok begini. Bentuknya sama persis Bang sama yang saya lihat di pabrik yang awal saya jaga itu Bang. Taring, bertanduk, matanya merah. Wah ini mah nggak benar nih. Berdiri saya nih. Saya mau lari nggak bisa Bang. Mau jalan cepet nggak bisa. Lambat. Kayaknya wawanya berat banget itu. Pak Adi. Saya teriak-teriak Bang. Nggak denger. Sekitar jarak 20 meter baru saya bisa lari. Pak Adi diteriakin gimana sih? Saya teriak-teriak juga. Ada apa sih? Teriak-teriak. Bisik kata dia. Udah malam juga. Pak saya yang dilihat Pak. Kenapa kan Pak? Dilihatin Pak. Di mana? Di dalam kantor. Dilihatin apa? Gede tinggi. Berbulu. Wah udah. Kita mau masing-masing aja. Makanya kalau apa-apa itu kita berdua. Karena kita ini jaganya malam. Sip malam. Kalau apa itu berdua. Udah kita mau masing-masing aja. Oke, kita jaga. Mobil bunyi Bang, klaksonnya Bang. Tin. Kita udah panik nih berdua nih. Tadi gimana ini? Ayo matiin lah. Mau matiin gimana? Itu kuncinya nggak ada. Kuncinya di bawah supirnya. Udah biarin aja. Udah kontrol aja dulu. Kontrol Bang, dikelilingin Bang. Nggak ada apa-apa Bang. Cuman masih bunyi itu. Udahlah, balik lagi di pos. Azan subuh berhenti Bang. Akhirnya saya nanya nih pagi-pagi nih, turun jaga. Sebelah kan ada warung, Bang. Ada rumahnya juga di belakang warung. Bu, saya mau nanya nih Bu, semalam ngedengar apa Bu? Nggak dengar apa-apa sih Pak. Emang ada apa Pak di pabrik Pak? Oh ya udah ya, kalau nggak dengar nggak apa-apa Bu. Nggak ada apa-apa sih Bu. Nggak, soalnya tadi ada tabung gas jam setengah 12 gitu. Oh nggak dengar Pak, gitu. Sama sekali. Padi gimana ya? Selama 2 bulan sebenarnya nggak kejadian apa-apa. Justru yang sering kejadian itu yang di mes Pak. Saya cerita tuh di situ Pak. Udah nggak apa-apa, kerja aja gitu. Masing-masing lah gitu. Iya. Siang Bang, pas jaga kejadian itu lebih aneh lagi. Supir tronton mau ngisi lah. Mau pergi ya, mau ngisi, karena ngisinya kan di Palembang. Saat itu lagi langka nih gas nih. Jadi kita ngisi itu di Palembang. Supir ini mau ngambil surat jalan Bang. Udah dimatiin di mesin, udah direm tangan. Tiba-tiba hidup sendiri Bang. Mobil itu hidup sendiri Bang. Semua nyaksi Bang, nyaksiin. Wah gila. Itu jalan Bang. Kan posisinya agak nanjak Bang. Dari pos 1, dari pos 2 ke 1 itu agak nanjak. Itu saya udah teriak Bang. Pak Adi, tutup gerbang.
Dia nggak ngeh bang. Pikirnya kan ada mobil mau lewat, ya kan? Karena setiap mau lewat itu kan berhenti ngasih surat, ya kan, ke petugas. Ini enggak, gimana mau tutup, orang supir mau keluar, dia kaget bang, dari situ baru ngeh. Itu nggak ada supirnya bang. Iya. Dia mau tutup, ya kan, takutnya kan nyebrang takutnya ada kendaraan. Iya, ke jalan raya kan. Dia mau tutup, belok bang. Wah, itu mobil belok. Nabrak pagar, jebol bang. Padahal di situ posisinya ada bos juga. Dia sih nggak masa bodoh itu masalah mobil. Dia nyariin supir, takut kenapa-napa. Iya. Ini supirnya gimana supirnya? Tiba-tiba supirnya di sana nongol bang. Ini supirnya. Lah itu siapa yang nyari? Saya nggak tahu pak. Ini tiba-tiba nyala sendiri. Oke, kalau katakanlah ini belum direm tangan, berarti mesinnya nggak nyala dong. Cuman jalan doang. Jalan doang. Ini direm tangan. Udah rem tangan, mesinnya Mesin nyala. nyala. Padahal itu posisi dimatiin sama supir. Bos cuman bengong aja. Habis itu udah biasa. Kan aneh. Iya. Itu kejadian bukan saya doang bang. Di pabrik itu bang. Yang di 12 kilo ya. Temen saya pun kejadian bang. Lagi jaga pas posisi malam di pos 2. Yang satunya di pos 1. Tidur bang dia bang, pas lagi jaga, tidur, dia bilang tidur sekitar jam 11-an bang. Dipindahin bang, di kolam ikan. Wah, di air bang, dia ngapung. Gila. Azan subuh nyemplung bang, pium. Baru dia panik dia, kok tiba-tiba ada di kolam ikan. Paginya baru cerita, sial, gue dipindahin lagi tidur. Karena itu udah sering bang, iseng gitu. Iseng itu. Penunggu isi itu iseng. Jadi orang-orang pabrik itu udah nggak aneh. Cuman kita kan namanya security baru pindah, ya kaget dong. Kejadian begitu. Kok sampai segitunya, ya kan? Nanya nih saya nih sama orang lama. Yang pernah ngikut bos dari nol, dari dia pertama buka, orang Chinese. Sebut aja Pak Coy lah. Ya. Pak Coy, ini saya mau nanya nih. Kan saya ini pendatang nih Pak. Nah, ya kan, security baru. Anak-anak pun ya udah sering nih Pak diganggu. Jangankan security ya kan. Karyawan lama pun, kayak para supir pun diganggu nih Pak. Ini riwayatnya dulu ini apa nih Pak? Ya kan. Kalau saya tahu kan yang pabrik yang di daerah itu kan dulu hutan Pak. Ini apa nih Pak? Cuman dia nggak mau jawab. Saya nanya pun sama Pak Asep yang dia pernah ngikut sama bos dari nol sampai sukses. Saya nanya, dulunya ini pabrik apa? Sama nggak mau jawab. Udah kamu kerja aja. Jangan nada iya nada saya Bang. Itu namanya kita penasaran ya Pak. Ya Bang ya. Kita di sini nih kerja. Kalau diganggu kayak gini, nggak siang masih mau ngeganggu gitu. Kalau malam oke lah. Ini siang. Iya. Chief security saya pun yang awalnya biasa aja yang cuek gitu, masa bodoh gitu, sampai sawan nggak? Sampai sawan. Siang-siang pas di kantor, yang pas arah pintu itu yang saya lihat itu kan naik ada tangga gitu. Itu dia dijegat. Dijegat dia itu. Sama perempuan, bentuknya perempuan, baju merah, dijegat gitu. Kayak nggak boleh turun gitu. Akhirnya dia masih di kantor tuh. Kan petugas kan pakai ada hati ya. Tolong dong, anggota yang lagi tugas, tolong ke atas. Saya nggak bisa turun nih. Kenapa? Dan ini saya ada yang jegat nih kayaknya nih. Jadi kita ini udah nggak ini Bang, udah nggak aneh itu ya kan. Maksudnya udah kena sering diganggu gitu ya. Yang lebih parahnya lagi, ya kan, teman saya pas lagi tugas itu tabung Bang, yang tabung itu melayang, itu mau hantem kepala dia Bang. Gila. Pas dia lagi kontrol, pas lagi mau kontrol malam-malam, dia cerita sama saya itu. Sama anak-anak pun semua cerita. Tuh gimana ya, ini udah mau 2 bulan nih.
Kayaknya kan setiap 2 bulan sekali kita di rolling bang. Ada yang jaga di pabrik yang 3 kilo, ada yang 12 kilo. Jadi biar semuanya tuh nggak iri. Ini saya udah ngarepin pengen pindah nih bang, pengen di rolling nih. Katanya dengar-dengar di tempatnya si bos ini enak, kediaman bos yang baru nih enak. Saya pindah, kan sebelum jaga saya di briefing dulu. Nanti kamu jaga di sini. Di modelnya di saung bang, di situ nggak ada pos, bawahnya itu kolam bang. Kamu jaga di sini sama anjing 2, nanti saya lepas kata dia. Oke. Kamu anjing apa nih pak? Anjing elder. Wah pak, kan saya takut pak. Saya takut yang namanya anjing pak. Nggak apa-apa, dia jinak kok, tenang aja. Ya udah, ya kan saya paksain nih. Malamnya saya diketawain bang, diketawain sama kunti itu. Anjingnya itu belum respon itu anjing itu belum respon. Karena yang mendengar cuma saya. Mungkin anjing itu dia namanya anjing kan peka bang. Ya, saya lari nih, bangunin nih sama yang ikut bos, ya kan. Pak, dibuka lah sama dia. Ada apa? Pak, waduh, saya diketawain pak sama perempuan pak. Oh doang. Kok responnya gini amat? Cuman doang. Ini ada apa ini? Ini udah bapak tidur aja di situ pak. Nggak apa-apa nih pak, saya tidur di balkon. Iya nggak apa-apa. Karena kan rencananya memang mau dibangun pos. Karena di itu kan nggak ada pos. Udah tidur aja di balkon. Tapi nanti tidurnya jangan tidur pulas. Tidur ayam. Kalau seandainya ada suara anjing, bapak harus bangun. Anjing ngegonggong gitu. Oke pak, siap. Ya. Yang penting saya nggak diganggu lagi. Saya tidur ayam. Bangun saya karena dengar suara anjing. Anjing ngegonggong terus. Penasaran saya tengok dong. Ini anjingnya mana ini? Ya kan. Tiba-tiba saya ngeliat nih anjing. Ini naranya ke saya bang. Biasanya kan anjing ya kalau misalnya ada ngeliat apa pasti kan nujuannya ke sumber apa yang dia lihat dong. Iya benar. Ini lihatnya ke saya. Gonggong tuh. Ngegonggongnya ke saya. Lah, ini anjing ngegonggong ke gua. Kenapa ini? Nengok saya bang, ke belakang. Perempuan bang lagi begini bang. Rambutnya nutupin. Tapi posisinya melihat saya bang. Ini bang. Gila. Lari saya bang di situ. Lari itu. Saya nggak ngebangunin lagi. Saya lari langsung ke lantai bawah sampai tengah tangga, loncat saya bang. Kebetulan nyonya keluar. Pak Rahman, kamu kenapa? Kok lari-lari begitu? Oh enggak bu, nggak apa-apa gitu. Saya tadi kepleset, alasannya gitu. Saya nggak mau cerita nih sama nyonya. Wah ternyata bukan di pabrik doang nih. Tapi rumah bos itu juga gede ya rumah? Itu gede bang, itu gede. Itu lebih gede dari yang buat di mes security ini. Oke. Rumah bosnya di kota apa di sebelum kota? Jalan. Sebelum kota berarti. Tapi sebelum masuk ke kota ya? Belum. Berarti masih sepi tuh daerah situ. Ya benar. Kalau belum masuk ke kotanya, ya kan? Yang mes itu dia posisinya agak ke dalam bang. Jadi agak pelosok dia itu. Dia pindahlah ke pinggir ini. Cuma saya anehnya ini, kok kenapa setiap jaga di sini semenjak kerja di sini nih sering melihat penampakan nih. Sebelumnya saya nggak pernah. Di daerah lain pun nggak pernah. Belum pernah. Baru dibanggain. Baru di sini saya ngelihat. Itu semenjak saya ngelihat yang di pabrik pertama itu, bang, yang 3 kilo itu. Kesini-sini saya sering diliatin terus. Tapi teman yang lain ada nggak pak, yang sama kayak abang gitu, sama kayak abang yang emang sebelumnya belum pernah nih ngalamin, baru di situ ngalamin? Itu ada juga. Ada. Dia posisinya tuh lagi jaga, ya kan. Yang satunya ini posisinya lagi libur, bukannya libur izin. Jaga diri sendiri ya dia nih. Di pabrik ini tuh awalnya suara. Awalnya dia namanya dia penakut, ya kan. Tapi karena penasaran ya kan, belum pernah ditongolin. Dia cuek aja. Tetap kontrol. Jam 12 malam dia keliling. Itu tiba-tiba dipegang bang.
Dipegang kakinya. Wah? Dipegang, ya kan, kakinya. Nengok nih dia nih, nggak ada orang. Nengok ke sini nggak ada orang. Balik dong dia ke sini dong. Itu tinggi gede bang. Tinggi gede, dia lagi begini posisinya bang. Wah. Pegangin kakinya. Diangkat nih dia. Tiba-tiba dia ngomong bang. Manusia, ngapain kamu di sini? Ini tempat. Dari situ dia sering bang. Di situ dia. Itu pertama kali tuh? Itu pertama kali dia. Terus pas diangkat itu gimana Pak kejadian? Dia udah nggak bisa gerak bang. Dia rasa takut sih udah pasti ada. Karena diangkat begini. Dia bilang posisinya itu gede tinggi. Ya kan? Dia bertanduk. Ada taringnya. Matanya merah. Sama persis apa yang saya ini. Sama ya cerita sama saya. Jadi yang sosok itu nggak taunya dari pabrik pertama bang, ngikut saya di situ. Penasaran nih sama saya nih, kan saya sempet nanya nih sama yang orang lama nih, sama orang lama ini ya kan, yang nama Pak Aceh ini. Pak jujur Pak, ini sosok yang pertama ini sering ganggu saya nih Pak, sama anak-anak nih. Teman anak-anak pun ini yang sama saya ini sampai diangkat nih Pak. Jujur aja, ini cerita, ini apa? Nggak taunya nih bos, setiap tempat diisi bang, sengaja. Sama si bosnya? Sama bosnya. Buat jaga. Nggak cukup dengan security berarti ya? Nggak cukup. Tapi bukannya buat ngejaga, justru malah nggak mengganggu. Awalnya katanya dia bilang cuma satu doang. Nggak taunya itu, dia karyawan lama itu, dia sempat ngikut bos bang. Entah ke gunung apa gitu ya, dia pernah ke arah Jawa karena dia kan sering kunjung ke Jawa, mungkin ya namanya bisnis lah bang ya, atau penglaris apa gimana ya, usahanya biar lancar gitu ya. Oke. Paham lah ya pasti gitu ya. Dijaga lah di situ bang. Awalnya dia cuma satu gitu, sosok ini yang saya lihat ini pertama, tiba-tiba yang semuanya pada ngikut bang. Makanya saya gimana ya, kerja di situ sebenarnya sih betah nggak betah, karena kejadiannya lama ini udah kayak kampung sendiri gitu ya. Semua udah pada kompak ya. Akhirnya penasaran ya kan. Saya nanya nih ya, sama orang tua angkatnya Bapak Doli ini nih, Pak bisa nggak Pak, Bapak ikut saya ke mes gitu. Nggak bisa Pak Rama. Itu nggak bisa. Saya pun walaupun saya ini bisa, saya harus izin dulu. Itu penunggu situ itu dayang situ. Dia mengganggu itu karena posisinya itu dulu bosmu itu hamil, itu melanggar pantangan. Itu pantangannya tuh dia nggak boleh itu naruh buat jaga-jaga begitu. Dia tanpa izin gitu. Makanya dia neror. Oh gitu, udah kamu kerja aja gitu. Tapi nggak bisa lah, kita kan namanya kerja kan butuh kenyamanan. Tapi kalau namanya diganggu sih nggak bisa. Iya. Kalau diganggu maling mah kita bisa lawan. Nah ini diganggu begituan, gimana yang bisa ngelawan? Bingung juga ya. Iya. Nanya nih saya sama komandan, dan kenapa bisa pindah gitu. Katanya komandan saya dilihatin bang, justru diimpiin bang, sampai diancam. Karena dia sholat, dia kan rajin bang, rajin zikir bang. Itu hawa di situ panas bang, diancam bang sama penunggu situ. Kamu jangan macam-macam, ini wilayah saya. Kalau kamu nggak pindah di sini, kamu mati. Terus saya ngancam apa? Saya nggak pernah ngancam apa-apa. Kamu ini udah mau rusak istana saya. Itu katanya di situ ada kerajaan. Ada kerajaan itu pas di makam itu bang. Kamu tuh rajin zikir. Jangan. Nah, ceritanya gitu ke saya. Gitu. Ternyata komandan saya tuh sering diganggu. Saya nanya nih sama bos. Pas lagi jaga di dia. Saya nih pindahan yang dari Jakarta ini sering diganggu pak. Ya saya tahu kata dia, tapi nggak apa-apa.
itu berjaga doang. Nggak bisa Pak saling menjaga gitu Pak. Kalau seandainya buat jaga nggak jadi masalah, tapi ini sudah ganggu. Ganggunya itu bukan cuma saya doang Pak, bukan para security doang, Bapak pun tahu. Ya, jadi saya mau gimana lagi? Saya nggak mungkin bisa nyabut. Sampai akhirnya gimana tuh Bang di sana? Di sana pas saya udah karena kan saya sih sebenarnya keluar itu bukan masalah makhluk halus Pak. Bukan ya? Kan. Karena saya udah jadi terbiasa, saya kena ada problem sama komandan saya, akhirnya saya resign, ya kan. Singkat cerita saya pulang, ya kan. Teman-teman masih di situ tuh, temen ada yang mau dibawa Bang. Mau dibawa? Oh ini kejadian setelah Abang resign ya? Abang masih di situ dan masih kontekan sama Abang? Masih kontekan sama saya. Mau dibawa ke? Alam gaib. Oke. Kan saya kan sempat info ke Bang Dodi juga, ya kan. Kabarnya gimana Bang di sana Bang? Saya udah resign ya kan. Teman kamu di sini parah katanya. Dia sempat mau dibawa dia. Gila. Nanya nggak detail lagi gimana kejadian? Kalau untuk detailnya katanya dia mau dijadiin tumbal Bang. Sama penunggu situ. Nggak taunya yang jaga ini namanya bos kan mau jaga. Itu kan ada perjanjian Bang. Oh iya. Ya kan. Yang mau dibawa gitu. Dijadiin tumbal ternyata. Iya. Nah korban yang mau dijadiin tumbal ini akhirnya pulanglah ke kampung ya. Gitu. Tapi nggak masih selamat ya untungnya ya? Masih selamat dia di situ, masih selamat. Karena yang turun langsung itu bos. Jadi ditukar Bang. Ditukar sama si bos? Ya, ditukar ke? Sama sapi Bang. Sama sapi? Wow, oke. Itu sampai terang-terangan begitu ya? Langsung terang-terangan Bang. Bos jujur gitu ya? Jujur Bang, nggak ada yang mau ditutup-tutupin. Tapi sebenarnya di luar memang bos ini salah juga yang melakukan pesugihan ya. Tapi dia peduli juga ya sama karyawannya, bahkan sama supir aja tadi tuh. Kayak supirnya kenapa nggak kenapa-napa? Iya, dia tuh paniknya bukan masalah ini. Pikirnya ya masalah mobil memang bisa dibenerin. Karena di situ ada bengkel Bang. Di pabrik itu ada bengkel. Ya dia peduli juga ya sama manusia. Dia peduli. Ya kan, sama karyawan dia peduli. Dan akhirnya dia mengakui memang ya ada perjanjian. Ada perjanjian. Ya sebenarnya itu buat penglaris sih sebenarnya. Kalau yang aku lihat sih ya. Buat penglaris emang usahanya dia. Karena kan syarat-syarat pesugihan itu biasanya syaratnya satu harus punya usaha. Satu usaha. Minimal punya pekerjaan. Nggak boleh pengangguran atau belum ada kesibukan atau belum ada usaha gitu. Syarat pesugihan kan begitu biasanya. Kalau pesugihan belum ada usaha apa-apa biasanya nggak bisa gitu. Itu kali ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Rahman ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami nih selama jadi security di pabrik gas di Pulau Bangka. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Rahman Bang. Makasih banget ya udah ceritain kejadian yang serem banget ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih. Dan buat yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Rahman. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Rahman juga izin pamit. Bye-bye.